Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya kasih Kristus menyertai saudara-saudari sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu yang senantiasa menyertai kami. Kami boleh merasakan sukacita yang sangat indah di pagi hari ini. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian pada hari ini tertulis di dalam Injil Yohanes, pasal 14 ayat 3, demikian bunyinya, saya akan bacakan untuk kita semua. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berpisah dengan orang yang kita kasihi tentulah sangat menyedihkan. Tidak mengenakan berpisah dengan sahabat atau yang disebut dengan bestie, karena selalu menyisakan rasa sedih dalam diri kita. Oleh karena itu, secara umum, orang selalu berusaha untuk menghindar dari yang namanya perpisahan atau berpisah. Apalagi orang tua yang akan berpisah dengan anaknya karena merantau atau pergi studi ke luar negeri, tentu ada rasa sedih yang dia alami. Oleh karena itulah tidak mengherankan, biasanya di Indonesia akan lebih ramai orang menghantar seseorang yang akan pergi ke suatu tempat dibandingkan ketika seseorang akan kembali untuk menjemputnya. Konon katanya di luar negeri, orang lebih ramai menjemput daripada menghantar seseorang untuk pergi ke suatu tempat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam teks ini para murid mengalami kesedihan. Mereka gelisah dan ada rasa khawatir ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi meninggalkan murid-muridnya menuju rumah Bapanya yang di sorga. Hal ini memang sangat wajar. Apa yang dirasakan oleh para murid adalah sangat wajar, karena mereka baru merasakan suasana yang menyenangkan, suasana sukacita karena Yesus telah bangkit dari kematiannya. Yesus menampakkan diri kepada para murid dan menguatkan mereka. Sebelumnya ketika Yesus mati, para murid merasa ketakutan. Mereka mengurung diri di kamar dan mengunci pintu. Kebangkitan Yesus dan menampakkan diri kepada para murid menjadi kekuatan yang sangat berarti bagi para murid. Mereka menjadi berani, mereka termotivasi di dalam kehidupannya. Namun suasana itu tidak berlangsung lama. Yesus berpesan, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi ke rumah Bapanya dan akan meninggalkan para murid. Dan ini membuat para murid menjadi gelisah dan khawatir. Namun Yesus menghibur para murid bahwa kepergiannya adalah untuk menyediakan tempat bagi mereka. Karena di rumah Bapa ada banyak tempat. Bahkan dia mengatakan dia akan datang kembali dan membawa mereka ke tempat yang telah disediakan bagi para murid. Jelas sekali bahwa tujuan Yesus Kristus pergi ke rumah Bapa adalah menyediakan tempat bagi orang-orang percaya, agar di mana Yesus berada, orang-orang percaya juga ada di sana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan harian ini kita diingatkan bahwa tempat kita bukanlah di dunia ini. Tempat kekal kita bukanlah di sini, melainkan di rumah Bapa di sorga. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan, hanya tempat sementara. Ibarat seperti orang yang sedang berkemah, suatu saat itu akan dibongkar. Namun pertanyaannya, ketika kemah itu dibongkar, apakah kita akan masuk ke dalam tempat yang telah disediakan oleh Yesus Kristus? Ini menjadi permenungan sekaligus refleksi bagi kita. Apa yang mau kita lakukan agar kita juga bisa masuk ke tempat yang telah disediakan oleh Yesus Kristus di sorga? Saya yakin ketika kita semua ditanya, apakah saudara mau sampai di rumah Bapa? Pasti semua menjawab, mau. Satu-satunya kunci untuk sampai ke sana adalah
kita harus berada di jalan yang benar. Jangan salah jalan. Firman Tuhan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada pun seorang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara-saudariku, pastikan hidupmu berada di jalan yang benar jika hendak mau tiba di rumah Bapa. Hanya orang yang berada di jalan yang benar menuju rumah Bapa di surga akan tiba di rumahnya. Ingatlah saudara-saudariku bahwa kelak dia akan kembali untuk menjemput orang-orang yang setia dan percaya kepadanya. Rasul Petrus berkata di dalam 2 Petrus 3 ayat 14, "Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia." Hal yang sama juga dikatakan di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13. "Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya." Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk berjalan selama di dunia ini dalam kekudusan dan kesetiaan. Berjalan di dalam jalan yang benar. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman itu menjadi kekuatan bagi kami. Kami menyadari bahwa tempat kami bukanlah di dunia ini, melainkan di surga. Tempat yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami ini, kami senantiasa berjalan di jalan kebenaran dan kehidupan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.